POI, namun ini adalah POI critical. Kita masuk di episode kedua, masih di episode 2 ya. Kita akan bahas untuk yang pertama ada ARC ataupun SNR critical. Di sini adalah titik SNR yang bereaksi pada masa lalu sehingga dapat dijadikan acuan kritikal dengan didukung SNR terbaru ya. Untuk super sub sendiri itu adalah titik SNR yang berpotensi menjadi suatu support ataupun resisten. Kita akan bahas secara detail ya nanti. Untuk order kuartal 2 sendiri kalian bisa lihat di sini suatu level POI yang belum valid, namun kita bisa jadikan point entry dengan dukungan satu time frame di bawahnya. Terakhir kita akan ada pembahasan tentang open close level. Di situ kita nanti akan bahas tentang bagaimana menandai open close level, menentukan breakout di satu time frame, dan menentukan breakout di time frame berikutnya. Kita nanti akan bahas. Oke, di sini kita masuk pada sampel ARC di mana ada titik SNR yang menggerakkan harga secara impulsif, secara signifikan pada masa lampau. Kita posisikan pada pembelian ini, pada tren naik ini. Kalian bisa lihat sebelum tren itu naik, dia kan ada penurunan terakhir di sini. Nah, di sini sebagai resisten sebelumnya, dan di respect harga turun begitu kencang. Kita tandain di sini sebagai ARC. Ketika harga itu beri, kalian yang perlu kalian cari adalah SNR pendukung, tapi dari SNR pressnya. Di sini di sini ada level resisten. Sini ada level resisten di H1. Nah, di sini jadi dukungan. Oke. Tapi ini udah pada masa lampau, belum bisa dikatakan pressure. Jadi kalian bisa weekend zone-nya sampai ke OTL. Nah, di sini. Untuk presisinya di sini ya. Nah, di sini. Nah, kalian bisa lihat kan di sini begitu dia break, dia retest langsung dia naik. Nah, ini juga merupakan ARC, tapi ARC yang membuat likuiditas karena berada pada luar time value zone. Nah, ini ARC yang follow the trend ataupun follow ARC nya. Jadi ARC itu ada counter, ada follow, kurang lebih gitu. Nah, di sini kan H1 udah ada ARC, H1 juga ada konfirmasi dari satu time frame. Ini time frame yang sama ya. Kita akan geser ke M30, nanti lihat ada apa di sini. Untuk stop lossnya kasih 20 pips. Kita ke M30 untuk cari PDR di bawah. Nah, kalian bisa lihat di level ini OCL ini merupakan area RBS, mungkin pakai line lebih jelas. Nah, sini nah di situ lebih dapat zona area entry yang lebih bagus. Sini. Oke, kita balikan ke candle lagi. Sini. Nah, di sini targetnya kan target terdekat sampai sini doang. Berarti kita ke H1 coba.
Untuk target sendiri kalian bisa targetkan sampai liquidity terdekat. Nah, di sini. Oke, itu untuk ARC. Ini untuk ARC. Di sini untuk yang contoh pertama adalah yang counter. Jika ARC terbreak, maka kita bisa tekan entry. Di sini pun udah ada contohnya langsung ya untuk yang follow the trend tadi. Di sini adalah suatu liquidity. Nah, di sini. Jika ARC itu merespon dari suatu SNR, maka jika harga itu kembali, maka titik ARC ini tadi ataupun suatu POI ini itu akan menjadi likuiditas, suatu liquidity yang berpotensi untuk diambil. Oke, di sini. Kita masuk ke apa selanjutnya? Super Sub. Oke, Super Sub aku akan bahas Super Sub kuartal 2 itu berbarengan dengan open close level, karena tiap komponen itu saling berhubungan. Oke, kita hapus dulu semuanya. Kita ke time pakai weekly aja ya. Pakai weekly, kita ambil yang ini. Untuk yang terakhir, pergerakan kenaikan terakhir ya, kita ambil ini aja. Nah, di sini sebelumnya adalah SNR, support pertama dari suatu gerakan weekly ya. Kalian bisa lihat di sini kan belum close body di bawah, artinya ini masih valid menjadi support, suatu support. Oke. Nah, candle ini tekan dulu sebelum candle kenaikan ini ada. Sebelum candle kenaikan itu ada, ini adalah suatu super sub, namun belum valid. Oke, kita akan, ini kan weekly artinya kita ke daily, karena di weekly penentuan breakout itu ada di titik ini. Sekalian kita tandai penentuan breakout di sini, level breakout dari weekly. Oke, kita ke daily. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini ketika level ini di free, ini adalah level super sub dari weekly, dan di sini merupakan level breakout dari daily. Nah, jika open close level ini terbreak, ini menjadi sinyal bahwa di H4 itu udah ada suatu breakout. Di sini baru break level, belum valid sebagai breakout, jadi kita bisa geser ke H4. Nah, kalian bisa lihat di sini. Oke, kita akan mulai dari bawahnya. Nah, di sini ini warnain warna apa ya? Hitam aja. Nah, hitam. Sini adalah level QM. Nah, di sini level QM, dan di sini adalah level SNR dari K4. Walaupun dia belum breakout valid di resisten ini, namun dia udah berhasil membreakout suatu level POI di sini, yang bisa kita namakan ini sebagai kuartal 2. Nah, ada kuartal 2 di sini.
Nah, jika level H4 ini di break, artinya di H1 udah ada breakout. Kita bisa lihat di H1. Nah, di sini. Mungkin nggak terlihat jelas ya. Nah, di sini. Walaupun ini baru break open close level di sini. Nah, tapi ini udah valid. Ada kemungkinan di M30 baru terlihat terus. Nah, oke. Di sini udah breakout. Lalu kalian bisa entry di M30. Kalian cek di M30 untuk cari POI. Nah, di sini. Ketika sampai di M30 kalian punya apa? Oke. Kalian punya suatu RBS di sini. Nah, di sini suatu RBS. Nah. Lalu kenapa nggak ambil di yang di atas, Bang? Ini kenapa nggak diambil yang di atas? Nah, itu gue belum jelasin soal ini. Semisal ini level POI, mau POI apa aja, kalian juga harus mengetahui tentang liquidity. Itu nanti akan gue bahas di episode selanjutnya. Nah, di sini. Jadi sebelum masuk ke level POI itu harus harga itu membentuk suatu likuiditas. Nah, begitu masuk dia terbang. Oke, itu line pertama. Untuk pilihan kedua ada liquidity internal. Liquidity internal. Kalian harus lihat di sini. Jika nggak ada respon di sini, otomatis dia akan membuat likuiditas itu di dalam POI. Nah, dimana kemungkinan harga ini merespon POI di low time frame nya. Nah, seperti ini. Jadi dia pembuatan likuiditas itu bukan di luar POI, melainkan di dalam POI. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih begitu. Untuk lebih jelasnya nanti pada episode liquidity. Oke. Kita kembali kasus ini. A4 udah breakout, A1 pun breakout. Nah, di M30 ini terlihat jelas. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Dia udah breakout di sini. Breakout line. Nah, sini breakout line. Sini pun M30 udah jelas breakoutnya. Maka kalian bisa entry pada area ini, area critical ini, area POI. Ini bisa disebut kuartal 2 juga tadi. Nah, jadi kalian bisa melakukan posisi pembelian di sini. Stop lossnya 20 seperti biasa. Nah, ini target pertama sampai mana? Sampai sini. Ini adalah titik apa tadi? Ada yang ingat nggak? Di daily ya. Nah, untuk target ternyata sampai garis merah nih ya, garis merah. Sorry. Itu adalah garis hitam ini adalah suatu SNR lama. Nah, tapi itu juga bisa jadi point entry. Nah,
kenapa di situ bisa jadi point entry? Karena di sini kan juga merupakan area ARC, karena penurunan dia sempat turun signifikan gitu. Oke, pada case yang kali ini sampel yang sama yang aku contohin tadi. Ini sebenarnya udah aku contohin tadi, jadi akan di skip karena tadi udah kita bahas. Sempat ngambil by top loss 20. Nah, karena di sini udah valid breakout, sini udah valid breakout. Untuk melihat valid atau belumnya, kita lihat tuh dari satu time frame di bawahnya. Nah, misal di situ tadi adalah area weekly. Bentar, kita lihat weekly. Super sub ini akan valid. Ini super sub ya. Beda cerita dengan titik breakout. Kalau titik breakout kita hanya perlu menunggu satu time frame di bawahnya. Namun kalau area weekly string kita harus menunggu candle weekly itu close. Nah, sini. Namun kalau kalian ingin entry, langsung entry di sini. Nah, kalian bisa menggunakan dua time frame di bawah. Oke, ini ke 4. Oke, di sini udah ada suatu konfirmasi bahwa ini udah 4 udah breakout. 4 udah breakout. Kita akan melihat time frame daily. Oke guys, kita sekarang pada time frame daily. Ini super sub weekly merupakan titik SNR dari pun daily. Artinya 4 tadi kan breakout tuh. Sini menjadi indikasi bahwa 4 breakout. Oke, kita tandain ini sebagai kuartal 2 aja. Kuartal 2. Apabila ini break, di sini kita tinggal cari konfirmasi di satu time frame di bawah. Oke, kalian bisa lihat di sini kuartal 2. Di sini 4 udah konfirmasi breakout. Nah, di sini konfirmasi breakout dan pun di sini udah breakout ini. Udah breakout di sini. Breakout. Oke. Untuk support dari time frame terbaru, nah di sini pada titik ini ada apa aja nih? Nah, di sini buat tandain suatu QMM. Nah, ini adalah suatu QMM. Nah, di dalam QMM itu ini kan zona lama juga ya, masih dalam penurunan. Untuk SNR terbaru di sini cuma ada open close level di sini. Nah, di sini open close level menjadi suatu dukungan. Kita bisa geser ke H1 untuk cari konfirmasi lagi untuk POI lagi. Oke, di sini. Nah, ternyata POI di H1 itu suatu support di atas. Jadi kita tetap pakai H4 di sini. Nah, di sini kenapa aku ambil di sini? Karena di week ini itu adalah suatu strong low. Kok bisa strong low sih bang? Nah, gitu. Oke. Bisa geser ke M15 biar lebih jelas.
Di sini dia ngambil low dan dia break. Nah, itu pada sesi session. Ada sesi session hari kemarin ya, hari Rabu kita dapat konfirmasi entry di hari Kamis. Kalian tuh bisa pakai agresif maupun konservatif, maksudnya tipe pakai konfirmasi gitu ini. Kita udah masuk, dia menciptakan suatu breakout. Nah, itu baru kalian bisa entry. Lebih bagus lagi seperti ini setelah dia break dari titik SNR. Oke, kita pakai agresif aja ini, pakai yang agresif. Di sini ngapain tadi? Main HTP aja, ambil entry di sini karena sudah ada pembentukan liquidity sebelum dia masuk ke PDRI, jadi kita ambil aja. Nah, targetnya di sini tadi kan daily ya, tapi daily belum breakout, daily baru break level, artinya kita targetnya juga sampai daily. Nah, sampai mana? Untuk target itu kalian bisa tandain juga. Di sini ada titik FDR, ini bisa jadi target. Untuk target kedua tuh sampai di resistennya. Ingat ya, untuk hambatan itu di satu time frame di atasnya jika kalian pakai konfirmasi entry. Itu target maksimal. Namun kalau kalian mau follow storyline misalnya dari weekly ya juga bisa, tapi kan untuk swing tentunya waktunya juga lama. Ini target 2. Nah, di sini TP 1. Nah, di sini. Lalu di dalam harga ini masuk ke sini, kalian kan juga bisa menemukan suatu order kuartal 2 seperti itu yang tadi dicontohkan dari awal itu. Dia break suatu SNR seperti ini, contohin ya, break suatu SNR 4, artinya di H1 dia udah breakout. Nah, di sini kalian lihat kan ini. Nah, di sini udah breakout. Ini udah valid sebagai breakout. Sini breakout. Kalian tinggal cari confluence di satu time frame di bawahnya. Breakutnya aku hapus dan gak sama ini entriannya kecil ya. Nah, ini merupakan level resisten dari sebentar. Nah, di sini breakout dia kan retest ke area ini. Nah, setelah area ini seperti yang tadi udah aku sampaikan ya, kalau dia nggak ada pembentukan liquidity di atas level suatu POI,
maka dia akan membentuk di dalamnya. Nah di sini artinya ada suatu POI di timeframe yang lebih kecil. Ini. Mungkin di M15 atau di M5. Kita bisa perkecil ke M15. Nah, sini akan terlihat jelas bahwa di sini ada titik LBS juga. Nah, sini. Nah, di sini jalan dengan jalan dengan harga dengan kuartal 2 dengan kuartal 2 ini di bawah kuartal 2 ya. Jadi kemungkinan untuk mengambil harga itu hanya liquidity grade saja. Nah di sini yang bisa ambil di sini atau di sini. Kalau kalian mau perkecil sampai time frame di bawah itu resikonya itu cuma nggak kejemput gitu aja, namun SL nya bisa lebih tipis pasti. Setiap standar sih SL 20 untuk standar SOP. Oke, kalian bisa juga pakai kuartal 2 di time frame kecil kok. Ini target tadi sampai area ini ya. Oke di sini. Nah, di sini setelah masuk dari SNR itu ada reaksi penurunan dahulu. Oke, kurasa untuk order kuartal 2 nya kita udah terlalu panjang untuk pembahasannya. Jadi aku mau bahas intinya dari order kuartal 2 apa sih. Jadi kita pakai daily aja deh. Nah, gini. Oke. Sini gue pakai belum premium ya. Nah di sini misal harga masih penurunan seperti ini, nah level-level inilah yang menjadi suatu POI dimana kita itu belum berhasil ngebreak, tapi kita udah tandain sebagai POI. Kalau bahasa kasarnya sih kita nyegat di jalan, jadi harga itu belum sampai ke situ kita udah tandain. Jadi begitu harga itu break area POI ini, kita bisa lakukan point entry, konfirmasi entry di titik-titik ini. Nah di sini kalau di resisten seperti itu inti dari kuartal 2. Oke. Nah untuk super sub kan gue jelasin di sini. Super sub itu adalah titik ketidakpastian SNN. Nah, semisal di sini adalah titik super sub. Lalu di sini kalian melihat suatu apa di sini? CNR yang direspon. Ini kan jadi air sini. Jadi suatu air sini. Mungkin kalian akan kalau sesuai SOP ini pasti kan akan sweep likuiditas, lalu dia ada kemungkinan untuk naik. Maka dari itu titik super sub ini berpotensi menjadi titik support gitu. Itu adalah super sub. Jadi kalau dia udah break, udah close candle, dia break atas, lalu dia lanjut kenaikan, nah itu udah balik jadi suatu support ketika udah close candle. Oke, ke H4 ini. Nah, kita tutup mode reply. Nah di sini kan bisa lihat kan begitu candle itu beri,
Nah di sini ada 2 titik SNR nya, satunya di titik ARC, satu lagi di titik super sub. Nah ini disesuaikan dengan SOP yang tadi, satu template di bawahnya mencari POI. Tadi udah aku jelasin juga. Disinilah konfirmasi. Jadi begitu candle itu naik, nah, ketika harga itu nggak sempat mengambil titik support, kita udah dapat entry dengan bantuan super sub gitu. Oke, untuk open close level udah, untuk ARC super sub kuartal 2 juga udah. Oke, kurasa untuk episode 2 ini aku akhiri untuk point of interest.